Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Di saat-saat yang cukup genting di sini, Yunhai pun diselamatkan oleh para tetua dari keluarga Luo yang datang tepat waktu. Dan di sini melihat para tetua dari keluarga Luo yang akan pasang badan untuk dapat melindungi Yunhai, membuat Zhao Fan yang melihatnya dari kejauhan, dia pun sungguh sangat kagum dan juga bangga dengan orang-orangnya. Mereka semua sungguh sangat tidak mengecewakan diriku. Ucap dari Zhao Fan yang kagum dengan para tetua dari keluarga Luo yang tidak meninggalkan Yunhai begitu saja. Namun tak lama setelah para tetua dari keluarga Luo datang, di sini para tetua lainnya yang berasal dari sekte Xuantian juga mulai datang, yang membuat kini sungguh sangat banyak sekali para tetua dari sekte Xuantian. Dan di sini para tetua lainnya mereka pun mengatakan, dan akhirnya larilah sejauh yang kalian bisa. Dan ternyata kalian hanya ingin menyelamatkan beban yang tidak berguna. Sungguh sangat menyedihkan. Tapi sekarang setelah kalian berkumpul di tempat ini, maka kalian semua tidak akan lagi dapat melarikan diri, ucap dari orang-orang tua itu. Tapi di sini untuk para tetua dari keluarga Luo, mereka pun tidak peduli dengan itu semua. Dan di sini tetua Li dia meminta kepada Yunhai untuk pergi membawa seluruh pasukan macan terbang miliknya, sedangkan mereka berlima akan menahan orang-orang itu. Mendengar hal itu tentunya menotis bagi UWR, bagaimana mungkin 5 orang tetua melawan 30 orang yang ada di ranah virtual, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi di antara mereka ada juga ahli yang sangat-sangat kuat. Namun di sini tetua Echi dia mengatakan kepada gadis ini ataupun UWR untuk tidak perlu khawatir dan jangan pernah samakan kami dengan para tetua yang berasal dari sekte Moche Lemahmu. Mereka hanyalah para tetua yang malas, sedangkan kami berbeda. Kami telah berjanji kepada patriark, yang artinya itu adalah sumpah militer yang telah kami ucapkan. Dan jika kami katakan tidak ada satu orang pun yang dapat lewat, maka tidak ada satupun yang boleh lewat. Jika itu terjadi, maka kepalaku adalah bayarannya, ucap dari orang tua ini yang tentunya menotis bagi UWR. Dia nggak menyangka kalau ternyata keluarga Luo aturannya sangat ketat seperti ini. Mereka hanya berlima, tapi mereka melawan 30 orang ini. Apakah mereka dapat melakukannya? Ini adalah hal yang mustahil, ucap dari UWR. Tapi untuk Yunhai tidak. Dia sangat percaya dengan para tetua dari keluarga Luo. Dan itu membuat Yunhai dan mengatakan, kalau begitu baiklah, aku akan menyerahkan mereka semua kepada kalian. Dan aku akan mundur dulu bergabung dengan para murid-murid dari sekte Moche untuk dapat menghancurkan gudang persenjataan mereka, ucap dari Yunhai yang kini menggenggam lengan dari UWR dan membawanya pergi menuju gudang persenjataan yang dimiliki oleh sekte Xuantian. Pasukan macan terbang, ikuti aku, ucap dari Yunhai yang kini pergi meninggalkan 5 orang tetua dari klan Luo. Namun melihat di sini Yunhai yang justru malah percaya dengan para tetua, membuat UWR dia pun bertanya, apakah kau yakin meninggalkan mereka begitu saja? Ya, sambut dari Yunhai. Di sini Yunhai dia pun mengatakan untuk tenang dan jangan khawatir, karena mereka adalah orang-orang khusus, pasukan yang telah disiapkan oleh Kak Zhou, dan mereka adalah para tetua yang kuat yang telah diciptakan oleh Kak Zhou. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka adalah orang-orang yang akan menempati semua janji mereka, ucap dari Yunhai. Dan jika mereka mengatakan kalau mereka dapat melakukannya, maka mereka dapat melakukannya. Dan serahkanlah semuanya kepada mereka, ucap dari Yunhai. Untuk Pak Tuali, setelah dia memastikan Yunhai ada dalam jarak aman, membuat dirinya pun berujar, baiklah, semuanya saat ini patriark sudah aman dan sekarang sudah waktunya bagi kita untuk dapat melawan mereka dan jangan perlu menahan diri, ucap dari tetua Li, yang tentunya hal itu juga mengejutkan, membuat para tetua lainnya dari sekte Xuantian mereka pun tertawa dengan sikap sombong yang diberikan oleh tetua Li. Dasar kalian, ternyata kalian hanya bisa omong besar. Jadi kau pikir pertempuran kita yang sebelumnya itu hanyalah sebuah permainan? Kalian belum sungguh-sungguh. Sungguh sangat sombong. Apakah kau lupa siapa yang memberikan luka kepada dirimu? Ucap dari orang tua itu. Tapi di sini untuk Kak Keiichi, dia mengatakan, ya, kami ini terluka akibat pilihan kami sendiri. Dan tujuan utama kami adalah menyelamatkan patriark kami. Dan itu adalah hal yang paling penting. Dan sekarang tidak. Kalau bukan karena itu, tentunya tidak akan mungkin bagi kalian untuk dapat melukai kami semudah itu, ucap dari kakek Echi. Namun di sini ada juga seorang tetua dari sekte Xuantian yang menotis, yang mengatakan kalian berlima memang orang-orang tua yang cukup kuat dan kalian juga ada di ranah virtual. Tapi jangan lupa, bahkan sebelum menyelamatkan junior itu, kekuatan kita masih seimbang. Dan sekarang tidak.
Sekarang kekuatan kita tidak lagi seimbang dan kalian tidak sedikit pun ada di atas kami. Dan jika ini terus berlanjut, maka stamina kalian juga akan habis. Dan kalian ingat, hanya berlima. Sedangkan kami ada 30 orang, yang artinya 1 lawan 6. 1 orang melawan 6 orang. Apakah kau pikir kau dapat melakukannya? Cepat atau lambat kalian pasti akan kalah. Ujar dari orang tua itu yang membuat para tetua dari keluarga Luo mereka pun saling melirik satu sama lain sebelum pada akhirnya mereka semua pun tertawa. Namun melihat para tetua yang justru malah tertawa membuat orang tua ini dia pun bertanya, kenapa kalian malah tertawa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, kau mengatakan hal yang benar sepenuhnya. Yang kau ucapkan itu benar, tapi yang kau ucapkan itu 1 lawan 6. Tapi yang kau katakan itu berlaku jika kami bertarung sendiri-sendiri. Dan kami tidak akan melakukannya lagi. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua lainnya yang mengatakan kalau siapa yang nyangka kalau ternyata 5 orang tua seperti kami harus bergabung di dalam sebuah pertempuran yang seperti ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh kakek Echi, di mana dia mengatakan, wah, tapi sudahlah, mau bagaimanapun ini adalah sebuah pertempuran yang dimiliki oleh pelayan Zuo dan kita harus melakukannya karena kita telah berhutang budi kepada dirinya. Jadi baiklah, kita harus buang harga diri kita untuk 1 lawan 6 dan kita akan melawan 6 lawan 30. Dan jika kita terus bermain-main, maka Patriark akan ada dalam bahaya dan kita hanya akan bisa menyesal seumur hidup. Kalian juga harusnya tahu apa yang akan terjadi kepada kita jika Patriark dalam masalah. Ucap dari kakek Echi, yang hal itu pun dibenarkan oleh para tetua lainnya. Mereka pun paham betul apa yang diucapkan oleh kakek Echi. Karena jika kalian ingat kenapa mereka bisa bergabung dengan keluarga Luo, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi mereka takut jika terjadi sesuatu kepada Yunhai, mereka akan mendapatkan hukuman yang mengerikan dari Zaufan seperti yang sebelumnya, seperti dulu ketika mereka bergabung. Oke, lanjut. Namun di sini tiba-tiba aja muncul sebuah awan hitam yang menyelimuti para orang-orang tua ini yang tentunya menotis bagi mereka. Namun di sini salah seorang tetua lainnya mereka pun menyadari kalau ini adalah jiwa domain. Kita ada di dalam jiwa domainnya. Kita harus menghancurkannya, ujar dari orang tua ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua lainnya. Dia mengatakan, tidak perlu panik dan juga tidak perlu takut. Mereka hanya perlu menghancurkan jiwa ini. Cukup dapat menyatukan kekuatan mereka dan menghancurkannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menghancurkan domain ini dan mengoyakkan jiwa mereka, ujar dari orang tua itu yang benar. Kini orang-orang tua itu mereka pun melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk dapat menghancurkan domain ini yang menyelimuti mereka. Tapi ketika serangan itu pun dilepaskan, tiba-tiba aja serangan jiwa mereka pun lenyap, hilang dan juga dinetralkan, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Jiwa kita terserap, ujar dari orang-orang tua itu. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh tetua Yin Yang, dimana dia mengatakan kalau ini adalah domain yang kami miliki yang disebut sebagai domain Yin Yang Reversal. Dan di dalam kekuatan ini akan terbalik dan juga terkikis sampai menyatu kembali dengan alam semesta dan kembali lagi ke bumi serta langit. Artinya kekuatan jiwa kalian akan lenyap, ujar dari orang tua itu yang membuat para tetua mereka pun paham betul dengan ini semua, yang membuat kini para tua ini dia pun meminta kepada orang-orang tua ini untuk menghentikan serangan mereka dan hanya perlu menyatukan kekuatan mereka untuk dapat menyerang satu titik. Dengan begitu maka mereka dapat menghancurkan jiwa domain ini. Kita punya 30 ahli yang ada di ranah virtual, nggak akan mungkin mereka dapat menahan serangan kita sekaligus. Kita hanya perlu menyatukannya dan menyerang ke titik yang sama, ujar dari orang tua ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua Yin Yang, dimana dia mengatakan, wah, itu adalah sebuah ide yang bagus. Menyerang satu titik untuk dapat menghancurkan keseimbangan, memusatkan kekuatan pada satu titik, itu adalah ide yang sangat-sangat bagus. Mereka ingin menggabungkan kekuatan sepertinya. Dan jika itu terjadi, kami nggak akan mungkin dapat menahannya lebih lama lagi. Dan sekarang sudah waktunya bagi kalian untuk dapat bergerak, ucap dari tetua Yin Yang yang akan menyerahkan sisanya kepada Pak Tuali, yang membuat Pak Tuali dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan selama para tetua dari sekte Xuantian mereka menyatukan kekuatan dan tidak dapat bergerak di sini, Tuali lah yang akan ambil alih, di mana dia mengeluarkan kekuatan jiwa miliknya yang disebut sebagai cakar naga hantu. Dan ketika serangan jiwa yang dimiliki oleh Pak Tuali dilepaskan, membuat kini para tetua dari sekte Xuantian banyak yang tumbang hanya dalam satu gerakan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja untuk jawaban, karena memang sudah mentok dari sananya. Masih ada juga kawan-kawan yang bertanya kenapa kok durasi jawaban tuh pendek banget bang. Ya karena memang dari sananya ya cuy. Bukannya gue yang mau mendekin, karena memang dari sananya. Ini bahkan setiap kata yang dituliskan gue bacain biar durasinya agak sedikit lebih panjang.
Oke, ini cuma gue bacain doang. Jadi ya gimana lagi ya coy. Dia rilisnya di Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan di hari yang sama juga langsung gue buat. Selang-selang 2-3 jam setelah chapternya rilis, langsung gue buat ketika gue ada kesempatan langsung. Jadi kalau misalnya gue tabuk nih untuk di hari Minggu, kalian udah baca duluan kan yang hari Jumat sama Sabtunya. Nanti malah protes, bang ini kok nggak update Jumat bang, bang ini Sabtu kok nggak update bang. Jadi yaudah gue buat aja di Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan hari Minggunya, dan jika kalian nggak mau dikit-dikit ya nonton aja di hari Minggu gitu. Nanti digabungkan aja. Dari playlist aja itu udah urut kok. Nah itu aja untuk jawaban. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Bye. Thank you.